orang-orang sini. Pupuh di sini ya. Bukan kepupu di sini, kamu orang Islam. Kalau kamu agamanya apa? Buddha. Kalau saya Hindu Buddha gimana? Enak nggak? Ya, mau. Wah, masa nggak apa-apa. Kamu yang ngomong yang benar. Benar, Bapak silakan. Ngomong yang benar. Saya baik-baik dan tadi buruk. Kasih itu ke sini pasti. Cuma saya Kalau minta maaf jangan di sini. Sama umat Islam. Udah kantong, ini direkam masalah direkam. Kamu kayak ciri pasir Maju-maju tengah kang. saya mah ada kayak pengaruh ya. Maksudnya apa? Jadi begini Pak. ya. Bukan tinggal paru naon. Udah tahu saya gini ya. Bukan Dimatiin. pengaruh naon. Jadi dimatiin dulu, bisa Iya. ngomong dulu ya. Apa gini Pak ya, saya tuh agamanya Buddha, bukan Kristen. Iya. Ya. Jadi kita di Indonesia itu kan kita harus saling bertoleransi. Pak. Betul, ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan tersinggung ya, suka bacain Quran. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibacain dong. Saya naik ke atas, mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang macanya? Dari masjid. Emang aing mah di masjid. Jangan bilang gitu, Pak. Sembarangan. Jangan langsung. Jangan. Bangsok itu kok sangeunana teuing eta ngadenge Quran. Percaya ka ngaji teh? Urang lu kudu bilang. Percaya ka ngaji teh? Kan dia kan argumennya seperti gitu. Kayak orang susah argumennya. Bukan jelekin. Jadi sebenarnya Lama bawa edan lama teh. edan percaya ka ngaji. Dia kan Kalau teh percaya mana jam cicing ya. Terus gak apa-apa deh, kalian masuk aja, gak apa-apa, gak bakalan terjadi apa-apa. Gak apa-apa, kok. Masuk aja kok, masuk. Saya tuh menghormati agama Bapak mayoritas ya Bapak tuh ya, maaf ya. Dia jatuh duduk Pak, Bapak tuh saya juga kalau duduk Pak, Bapak tuh mayoritas agamanya ya. Jadi saya menghormati agama Bapak sendiri karena agama Bapak mayoritas. Saya tuh minoritas. Betul, so. Ya. Terus Bapak saya jadi panjang aku saya kok. Kalau tidak ada gimana ya? Ini minoritas nih. Sebagai minoritas saya pernah Jadi terusin aja. jadi mungkin saya kepengaruh mungkin dari pengaruh diri saya di mana ya. Saya merasa kayaknya saya tuh wah ini ke saya ditujukannya gitu kan ya. Jadi saya Mau merasa ada betul. ajan, seolah-olah bapak. Bukan aja enggak. Kalau aja saya enggak apa-apa. Baca Quran terganggu. Emang tadi ada yang baca Quran. bukan masjid, ayo baca Quran ganggu. Jadi HMT Allah enggak ganggu saya pindah. Jadi saya mah tidak terganggu. Oh, mana pindah ke Eropa? Lain Eropa. Nonton cicing di Indonesia, Asia. Saya mah udah Nonton pindah Asia ke Eropa, goblok. Itu alatnya harus diputar-putar kayak antena biasa. Asia kan hargaan umat muslim. saya mah enggak mau baca Quran. Saya dulu ya. Mau ajan juga kan saya nggak pernah. Dan saya orang itu keren, beremosi. Kedua saya juga pernah skizofrenia. Masalah karena saya dulu dalam tekanan. Oh, ini. Nah, terus gini. Ojek nak. Koko barusan bilang, Koko tidak merasa terganggu Anu video dengan adanya bacaan suci di masjid, kan? Tidak merasa terganggu dengan adanya ajan di masjid. Tapi kenapa Koko datang orang ke sini marah seolah-olah Koko itu dengar itu saya nggak suka Quran, saya nggak suka Quran ya. Itu maksudnya apa? Kalau saya nggak suka Quran, saya nggak akan bangsa kami. Enggak, kamu itu termakan dengan makanan sendiri, omongan sendiri. Kamu katanya kan nggak suka. Sendiri yang ngomong katanya saya juga suka dengan Quran, kitab saya mudah katanya kayak gitu. Ada videonya, ada. Pindah ke Eropa, dia Asia. Ini cicing ya? Bisa Kalem. Saya cicing ya bisa teh. Ya. Kusukna jeung Islam karek sakieu can mulut loba. Ya, namun misalkan emang tidak merasa suka adanya suara Quran Pak pinang speaker itu yang saya sayangkan. Makanya saya masih secara siap pribadi itu masalah sama terpancing akidah saya terpancing Pak. Apa kok merasa apa punya kejiwaan? Saya juga sama ada kejiwaan kan. Kalau dengar kayak gini, penghinaan ke orang Islam, ke umat Islam sih nggak enak.
Mane teh mah ngadenge Quran kaganggu aing mah ngadenge akidah aing diganggu aing sak modar anjing sia. Enak kieu we. Oke lah, saya mengaku bersalah ya. Jadi saya mengaku bersalah. Saya untuk lain kali saya tidak akan mengulangi lagi. Dan saya mohon maaf ya. Jadi saya aing teh sieun grup sia bijieun kabeh oge aing teh sieun. yang saya percaya umat muslim hebat. Tah teh sia atuh anjing. Jadi saya mah Istrinya. Oh, ibu anak-anak kasihan. istrinya. Enggak apa-apa, Bu. Di dalam aja kasihan anak-anaknya. Bikin Aing pasti siap. Pada orang di Jarempe. Sok sekalian dulu lah. Anjing mah aing nya. Udah saya minta maaf saya. Lain kali saya tidak. Jangan ya udah. Mana jadi di sini Foto ku anjing dilewatkeun ku aing. ada Pak Haji nggak? Pak Haji. semua lah, kepada semua lah. Oh ya. Jadi mohon maaf ya. Gandeng anjing. Bapak-bapak, bapak-bapak ya. Saya mohon maaf, dimaafkan. Ibu-ibuan lah. Ya bapak-bapak, saya mohon dimaafkan ya. Lain kali saya tidak akan mengulangi lagi dan saya juga akan meneruskan pengobatan saya karena saya dalam Itu urusan gelo sih, gelo anjing itu gelo itu. Tapi siapa kamu enggak? Kamu itu kan nyinggung umat Islam. Iya betul, saya tahu. Itu mereka si anjing si ahok ke aing. Mungkin ya Bisa minta maaf hanya sebatas ke orang-orang sini. Enggak. Kamu itu udah menghina orang Islam. Nah, kamu mau minta maaf jangan sama orang-orang sini. Pupuh di sini ya. Bukan kepupu di sini, kamu orang Islam. Kalau kamu agamanya apa? Buddha. Kalau saya hina Buddha gimana? Enak nggak? Wah, masa nggak apa-apa. Kamu yang ngomongin benar. Ngomong yang benar. Saya baik-baik dan tadi buruk. Cuma saya juga Kalau minta maaf jangan di sini. Sama umat Islam. Udah kantong, kami direkam sama Kamu kayak ciri pas dia. maju-maju tengenakang. Kayak ayah budak. iya mah. Geus beunang kan geus beunang kan geus. Yo ditinggali ku budak ya. Umat Islam. Dokumen. Paham nggak? Iya, saya. Ya, orang bisa saya kan semua ini saya nggak usah salah. Rumah sakit salah gimana? Ini jadi masalahnya bisa jadi pemicu ke merambah ke tempat yang lain. Kamu tanggung jawab enggak? Oh, ini udah nyebar kok ya. jadi sama Ini udah nyebar, makanya jaga omongan. siap lah. Kalau kamu nggak suka, keluar dari sini, goblok. Jadi saya nanti minta Sia anjing. saya juga lahir di Jawa Barat. Itu urusan anjing aing siapa? Oke, teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah saksikan bersama dan kalian melihat di sini sangat memprihatinkan sekali ya. Jadi seorang yang separuh baya ini jelas ya mengatakan bahwa dia terganggu dengan suara azan yang cukup keras ya. Jadi tentu mengganggu telinganya, bahkan mungkin ketika dia juga dalam waktu bersama dia sembahyang atau apapun lah itu. Ya apalagi kalau dia di dalam keadaan sakit kawan-kawan. Tentu ini akan membuat dia terganggu kalau terlalu kencang suara azan dan lantunan-lantunan ayat-ayat kitab suci barangkali gitu ya. Jadi sebenarnya ya mungkin dia salah ngomong sebenarnya tadi ya. Ketika kita menyaksikan tadi itu dia katakan ya ada dibacakan ayat Al-Quran. Mereka langsung tembak di situ kawan-kawan sekalian. Mereka kejar. Oh berarti kamu tidak suka kalau dibacakan ayat Al-Quran gitu ya. Itu kan kitab suci kami gitu. Ya akhirnya mereka perpanjang itu ya. Jadi teman-teman sekalian ini sangat menjadikan sekali kawan-kawan. Karena memang sebenarnya kalau bicara tentang TOA ini kan sudah viral sebenarnya. Kementerian Agama juga yang lama ya sebelumnya sudah menyampaikan hal itu. Bahkan ya mereka juga murka itu. Mereka demo berjilid-jilid itu teman-teman sekalian. Mereka mengkritisi ya Kementerian Agama waktu itu karena mengatur suara TOA masjid ya. Jadi teman-teman sekalian kita lihat bahwa hal ini ya, bukan pertama kali terjadi. Ini berulang-ulang. Bahkan ada umat Islam sendiri yang kemudian juga marah-marah sampai masuk ke dalam masjid. Sampai ya pokoknya berkelahi dalam masjid karena suara toa. Ya. Jadi memang teman-teman sekalian sangat memang ya secara pribadi ya yang tentu saja non-Islam ketika dalam keadaan sakit ya saya bisa pahami kawan-kawan. Ya bagi non-Islam ya. Saya bisa pahami mungkin mereka lagi sakit gigi. Atau mungkin lagi ya demam. Ya kan. Lagi capek dan segala macam. Lalu tiba-tiba sedang istirahat itu ada suara yang aduh besar barangkali teman-teman. Sehingga itu membuat mereka tidak bisa beristirahat dengan baik. Ya.
Dan ini bukan hanya kalangan orang non-Islam, tapi juga orang-orang Islam sendiri seperti saya katakan tadi teman-teman, mengalami juga hal yang sama. Jadi seharusnya hal ini tidak perlu dipersoalkan dengan panjang lebar sampai memukul, ya kan, sampai dorong dan segala macam teman-teman sekalian. Ini sangat prihatin sekali ya. Makanya teman-teman sekalian, Edi Stevie selalu mengatakan bahwa umat Islam ini mengkritik agama lain, memprotes agama lain, itu paling bebas. Sebebas-bebasnya. Tapi jika Islam yang dibahas, dikoreksi, wah, itu mereka marah kawan-kawan. Dan itu real. Dalam dunia apologet ini juga real sekali. Apologet Kristen itu dilaporkan, ya kan, dihukum seberat-beratnya. Tapi bagaimana dengan mereka yang tiap hari di dalam masjid, di dalam pengajian-pengajian mereka, yang dibahas apa? Kristen, ya. Kitab suci kita, teman-teman sekalian. Seperti Ustaz Kainama, Juma, Unirifa, Nandar, ya kan? Bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar pun mereka lontarkan kepada agama lain. Tapi mereka aman-aman saja, kawan-kawan. Dilaporkan ke polisi pun, waduh, mau bertahun-tahun baru bisa diproses. Kalau diproses, kawan-kawan. Ya, terbukti sampai hari ini kan, Nora Aritonang, si Unirifa, si Juma, sampai hari ini kawan-kawan, ya, tidak diproses hukum padahal sudah jelas, sudah dilaporkan, ya, sebagai penista agama. Bahkan dipanggil sekalipun. Ya tentu ketika ada yang mendengarkan hal ini, pembela-pembela mereka, oh iya itulah, kan polisi nggak bisa tangkap karena apa yang disampaikan oleh Juma kebenaran, apa yang disampaikan oleh Nirifa kebenaran, apa yang disampaikan oleh Nora Aritonang kebenaran. Sekalipun itu menghina Tuhan agama lain, kitab suci agama lain. Oh itu wajar gitu. Karena memang itu sebenarnya sudah seperti itu. Karena hinalah agama lain. Itu alasan mereka kawan-kawan. Nah maka teman-teman sekalian, ya daripada kita sibuk membahas mereka, ya kita bahas Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam Roma 12 ayat 17? Alkitab mengajarkan kita begini. Ini Rasul Paulus yang menuliskan ini. Rasul yang mereka hina-hina. Rasul yang mereka itu tuduhkan sebagai rasul palsu lah, nabi palsu lah, seperti itu. Karena mereka sangat benci dengan Rasul Paulus. Justru mengajarkan hal-hal yang berakhlak, ya, hal-hal yang mulia. Seperti apa? Kita baca. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Wow, teman-teman sekalian, luar biasa pengajaran Rasul Paulus yang dibenci oleh mereka. Dia mengajarkan hal-hal yang prinsip dalam kemanusiaan. Tidak sedikit lapor polisi, sedikit ditangkap karena informasi, kalau nggak salah ya orang tua yang separuh baya ini sudah diproses, sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, kawan-kawan, ya, dianggap menista agama, ya. Jadi jelas teman-teman sekalian, justru sebaliknya yang diajarkan di dalam kekristenan, kita harus berusaha menciptakan kedamaian kepada musuh-musuh kita sekalipun, karena Alkitab dan Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 5 ayat 44. Ya. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, jadi teman-teman sekalian, bukan digeruduk. Ya, bukan dipenjarakan. Ya kan? Tapi yang kita lakukan adalah mengampuni, memaafkan kesalahan orang. Karena pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Baik teman-teman sekalian, ya, apa komentar kalian terhadap kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ingat, Anda juga harus pakai logika untuk membandingkan. Agama mana yang harus Anda pilih untuk Anda anut supaya Anda selamat di dunia
dan di akhirat. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.